Wah, Steven. Dari mana, Mana aja Steven? kawan? Maaf guys, baru habis makan. Oh, Lagi bahas apa nih? Ini lagi Bahas bahas tahu. tugas. Tugas apa? Kalian tahu kan tugasnya? Gak tahu. Tugas apa ya? Tugas apa tuh? Kita kan Yang mau mana? ngerjain tugas yang value chain sama yang quarter 5 model itu. Oh, yang itu. Masa kalian nggak ingat? Kalian nggak ingat? Ah. Serius? Sorry nih ya guys ya, gue lupa guys. Tolong bisa jelasin nggak Mm-mm. mesinnya Ya, apa? tolong dong Kak, jelasin. Jelasin dong. Ngafalin Jadi- tuh quarter dia jago pasti. Oke. Jadi five quarters itu Five Force Model. Apa itu Five Force Model? Yuk kita simak. Five Force Model merupakan alat untuk menganalisis lingkungan persaingan industri. Keadaan persaing perusahaan dalam suatu industri tergantung pada 5 kekuatan persaingan dasar. Yang pertama adalah rivalry of competitors, yang merupakan persaingan di antara pesaing yang ada. Tinggi saat persaingan sengit terjadi di pasar dan rendah saat persaingan lebih berpuas diri. Selanjutnya ada threat of new entrants, merupakan ancaman ketika adanya pendatang baru. Selanjutnya ada threats of substitutes, yang merupakan adanya ancaman produk atau layanan pengganti. Berikutnya buyer power, merupakan kemampuan pembeli untuk memengaruhi harga suatu barang. Semakin banyak yang membeli produk, maka harga produk cenderung meningkat. Demand bakal lebih rendah daripada supply. Yang terakhir ada supplier power, di mana semakin banyak supplier, semakin juga banyak pilihan harga yang terjangkau. jadi gitu guys, yang namanya five quarter model. Kalian udah paham kan? Oh, iya, iya, Aku paham, jadi inget paham, dikit. Tapi yang satu lagi itu apa tuh yang value chain? Oh iya, value chain apa ya? Value chain apa? Kalian nggak tahu value chain? Nggak tahu. Enggak. Enggak. Udah deh, gini aku jelasin ya. Aku izin share screen. Nah, jadi ini nih bentuk dari value chain. Pada dasarnya, rantai nilai atau value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Value chain pun mampu mempunyai konsep analisa yang biasanya disebut dengan analisis rantai nilai atau value chain analysis, yakni suatu kegiatan menganalisa kembali kunci proses bisnis yang berhubungan dengan entitas lainnya yang berada di luar perusahaan, seperti pihak pemasok, pelanggan, sampai dengan relasi antar entitas yang berada di dalam perusahaan. Dalam suatu bisnis, value chain akan membentuk suatu kerangka yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan juga menginventarisasi berbagai area fungsi bisnis. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kegiatan utama dan juga pendampingan. Nah, kegiatan utama dalam value chain itu apa sih? Nah, kegiatan utama ini juga disebut sebagai primary, yaitu seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai ataupun manfaat untuk para pelanggan dalam menyajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan di dalam pasar. Kegiatan utama ini dinilai sebagai kegiatan yang penting dalam menjalankan bisnis. Nah, contoh dari kegiatan utama ini tuh ada di receive and store raw materials, make the product service, deliver the product or service, market and sell the product or service, dan service after the sale. Receive and store raw materials ini adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan, penerimaan, dan juga menyebarkan produk. Lalu make the product service itu tuh apa? Yaitu suatu kegiatan yang merubah produk bahan baku menjadi produk akhir, yaitu prosesnya. Lalu deliver the product or service adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan menyebarkan produk ataupun jasa kepada para pelanggan. Selanjutnya ada market and sell the product or service, yang merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran dan juga penjualan seperti promosi dan lain-lain. Dan terakhir itu ada service after the sale, yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan layanan agar bisa lebih meningkatkan pemeliharaan suatu produk, seperti perawatan, perbaikan, dan juga pelatihan. Selain kegiatan utama, ada juga kegiatan mendukung dalam value chain yang disebut dengan support activities, yaitu suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan dalam memberikan aktivitas guna mencapai kegiatan utama perusahaan. Dalam hal ini, kegiatan mendukung adalah penunjang dari kegiatan utama.
Yang mana tanpa adanya kegiatan ini, maka akan membuat kegiatan utama menjadi kurang maksimal atau tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, dalam kegiatan pendukung ini ada infrastruktur perusahaan atau frame infrastruktur, manajemen sumber daya manusia (SDM) atau Human Resource Management, lalu ada pengembangan teknologi yaitu teknologi development, dan yang terakhir itu ada pengadaan atau procurement. Nah, infrastruktur perusahaan ini tuh apa sih gitu? Nah, frame infrastruktur adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan juga aset yang berkaitan dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, keamanan, dan juga keselamatan sistem informasi. Selanjutnya, Human Resource Management itu apa? Nah, itu tuh adalah suatu kegiatan pelatihan, pengembangan, dan juga kompensasi untuk seluruh jenis personel yang di dalamnya termasuk mengembangkan tingkat keahlian pekerja, jadi kayak para karyawannya. Nah, selanjutnya ada teknologi development, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan proses, produk, pengembangan software, perancangan alat, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, sampai membangun dukungan sistem yang terkomputerisasi. Dan terakhir itu ada procurement, yaitu suatu aktivitas yang berkaitan dengan cara mendapatkan sumber daya, seperti fungsi pembelian yang digunakan di dalam value chain. Nah, jadi ini nih penjelasan tentang value chain. Semoga dapat dimengerti ya guys. Oh, jadi gitu value chain tuh. Nah, Cukup sekarang paham udah dah. paham kan? Paham kan kita? Paham lah ya paham, guys ya. paham. Oke. Makasih Palen Pelin atas penjelasannya. Makasih. Sama. Yuk kita tepuk tangan untuk kita. Yuk kita kerjain tugasnya. Dan yuk guys. Woi. Gas, going.